ya, bahwa seringkali ciri ajaran pemimpin, ya, gereja dan persekutuan sesat itu Bapak, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali, hobi sekali, gemar sekali mereka mengaku pernah bertemu Tuhan secara roh, bahkan mendengar suara Tuhan secara langsung berbicara kepada mereka. Tidak hanya pengakuan sebatas itu yang mereka klaim bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sisi lain juga mereka mengatakan bahwa mereka juga pernah bertemu muka dengan para nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Di samping mereka juga senang sekali mengklaim mereka seringkali juga berjumpa dengan para rasul, yaitu murid Tuhan Yesus termasuk Rasul Paulus yang dicatat di dalam perjanjian baru. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita mau mengusut lebih tuntas, lebih lugas. Benarkah klaimnisasi pengakuan dari pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat dengan mengatakan, oh saya pernah berjumpa dengan Yesus. Saya pernah berbicara dengan Yesus. Atau Yesus pernah berbicara kepada saya. Atau saya pernah berbicara, para nabi dan para rasul pernah bertemu dengan saya dan juga berbicara kepada saya. Malam hari ini akan kita uji. Tentunya lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Agar pengakuan mereka itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan dari para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat bahwa mereka pernah bertemu dengan Tuhan. Pernah Tuhan berbicara kepada mereka. Pernah para nabi dan para rasul berbicara kepada mereka. Ini adalah salah satu bentuk legitimasi, pengkultusan, pengakuan yang seringkali mereka pakai ini untuk apa? Mendesak jemaatnya untuk menerima, ya, kenabiannya, kerasulannya, atau juga ketuhanannya. Ini yang seringkali mereka pakai. Persoalannya Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mayoritas orang Kristen itu terjebak sekali di dalam ketulusan. Artinya apa? Mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat, bahwa dia katanya pernah bertemu dengan Yesus, bahwa katanya Yesus pernah berbicara kepada dia, bahwa katanya para rasul dan nabi berbicara kepada dia. Para jemaat seringkali tidak melakukan upaya pengujian terhadap statement itu, terhadap pengakuan itu, terhadap kesaksian itu. Kalau ada pun pengujian itu hanya dilakukan oleh beberapa bagian persen orang Kristen saja. Tapi kadang-kadang jemaat yang sudah terlalu mempercayai apa yang dikatakan oleh pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu, yang mereka lakukan apa? Amin, puji Tuhan. Dan waktu itu sudah diamini oleh para jemaat atau pengikut dari pemimpin ajaran gereja dan persekutuan sesat itu, Bapak. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, selesailah sudah. Apa maksudnya selesailah sudah? Bahwa segala sesuatu yang akan diajarkan, yang dikatakan oleh pemimpin mereka, pasti akan selalu diiyakan. Termasuk di dalamnya. Kalau para pemimpin gereja persekutuan sesat itu menyuruh jemaatnya untuk menjual harta miliknya, itu bukan sesuatu hal yang sulit mereka lakukan, tapi mereka dengan serta-merta langsung melakukan itu. Bahkan tidak hanya menjual harta miliknya, mereka lakukan. Tetapi juga apa? Melakukan hubungan seks dengan pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu pun mereka tidak pernah mempertimbangkan ulang. Artinya apa? Mereka juga langsung menyerahkan diri mereka sendiri. Itulah yang dilakukan oleh jemaat pemimpin dari gereja Unification Church yang dipimpin oleh Sun Myung Moon. Waktu dikatakan, waktu disaksikan kepada para jemaat yang dia pimpin, bahwa Tuhan pernah berbicara kepada saya, ya, bahwa Tuhan pernah bertemu dengan saya dan juga Nabi Musa dan sebagainya, bahwa aku adalah
Yesus yang akan menyempurnakan pekerjaan Yesus yang belum tuntas. Artinya apa? Sunimon sedang mengatakan bahwa aku adalah Yesus yang terakhir. Yesus aku adalah Yesus yang kedua kali. Maka salah satu jalan atau cara yang ajaran yang diterapkan oleh Sunimon di dalam menuntaskan pekerjaan Yesus, kata dia, yang belum tuntas dalam kehidupan jemaat-jemaatnya adalah diwajibkan para pengikutnya untuk melakukan hubungan seks dengan Sunimon. Dan tanpa protes loh Bapak Ibu, para jemaatnya lakukan itu. Para jemaatnya lakukan itu. Ya. Nah, ini kita lihat apakah suara yang mereka dengar itu benar-benar dari Tuhan atau dari setan? Benar-benar dari Tuhan atau jangan-jangan dari si iblis? Mari kita lakukan pengujian suara yang mereka dengar itu dengan melihat, membaca bagian-bagian dari firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, mari kita lihat dulu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Boleh Pak Gustaf dibacakan buat kita ya Pak. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia berapa, Pak? Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ya. Ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 22 sampai 23. sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik. Terima kasih Pak Gustaf. Bapak kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Galatia pasal 5, 22 sampai 23 yang pertama ini bisa kita melihat, bisa kita mengukur apakah suara yang diklaim para pemimpin ajaran gereja persekutuan saat itu sungguh-sungguh benar-benar dari Tuhan atau dari iblis. Kalau suara ya itu sungguh-sungguh berasal dan bersumber dari Tuhan, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kriterianya, ciri-cirinya jelas. Di dalam Galatia 5, 22 sampai 23 yang sering secara umum kita pahami sebagai orang Kristen. Buah roh. Ciri yang pertama dikatakan, suara yang berasal dari Tuhan itu dasarnya kasih. Apa maksudnya dasarnya kasih? Bukan, jadi kalau suara yang dari Tuhan, bukan menjadikan diri sendiri menjadi Tuhan, tapi harus Tuhan Yesus tetap menjadi Tuhan. Kalau suara yang didengar oleh para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu dari Tuhan, mengacu kepada kasih, harusnya dia tidak memperalat jemaatnya untuk menjadi pemuas nafsunya dengan dasar supaya pengurusan darah, ya Allah yang ada dalam diriku terdistribusi untuk menguduskan dosa daripada pengikutnya. Di situ kan tidak ada kasih Bapak Ibu, tapi pelampiasan hawa nafsu itu. Yang berikutnya dikatakan di sini ada unsur sukacita. Artinya apa? Suara yang mereka dengar itu menuntun umatnya, menuntun para pengikutnya enggak? Untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Seringkali bukan justru menuntun jemaatnya semakin dekat kepada Tuhan, tapi justru semakin jauh kepada Tuhan dan lebih dekat kepada pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera bicara masalah ketenteraman roh, jiwa, dan tubuh. Artinya apa? Kalau suara yang mereka dengar itu berasal dari Tuhan,
Ukurannya adalah apakah ajaran-ajaran pemimpin apakah ajaran dari pemimpin gereja persekutuan sesat itu mendatangkan kedamaian bagi para pengikutnya? Nyata-nyatanya enggak, Bapak Ibu. Karena bagaimana mungkin orang dijual para pengikutnya jemaatnya disuruh menjual harta miliknya, meninggalkan KASN-nya, meninggalkan usahanya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan suami, istri, anak-anaknya, orang tuanya, hanya mau mengikuti pemimpin ajaran gereja dan persekutuan sesat. Artinya itu tidak mendatangkan kedamaian bagi anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Di sana ada perampokan secara tidak langsung dari harta milik dari jemaatnya. Yang berikutnya ada kesabaran. Kalau suara yang mereka dengar itu sungguh-sungguh benar berasal dari Tuhan, harusnya mereka tidak mempromosikan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, bukan, tapi meninggikan Tuhan. Berarti artinya apa? Tidak terpenuhi unsur kesabaran di situ. Karena seringkali para pemimpin ajaran gereja persekutuan itu, ajaran gereja persekutuan sesat itu, Bapak Ibu, tidak ada roh sabar mereka. Tapi yang ada apa? Pemaksaan terhadap jemaatnya supaya mengikuti, supaya memenuhi apa yang mereka inginkan. Yang berikutnya dikatakan di sana adalah ada kemurahan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah kasih contoh tadi. Kemurahan itu kan kerelaan untuk berbagi. Kerelaan untuk memberi tanpa dipaksa dan tanpa terpaksa. Bukankah seringkali para pemimpin acara gereja persekutuan sesat itu memaksa jemaatnya memberikan semua hal yang ada dalam dirinya hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu daripada pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Ini menjadi ciri yang harus kita pahami juga. Hati-hati Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada juga orang memperalat nama hamba Tuhan, memperalat panggilan sebagai pendeta untuk memaksa jemaat itu apa? Memberi secara materi, waktu, tenaga, dan pikiran. Dan kita bisa menemui, bisa melihat hal-hal yang begitu di zaman edan ini kan Bapak-Bapak. Dengan mempertamingkan, saya kan pendeta, saya kan hamba Tuhan. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Kita sering kali juga, kalau jemaat tidak menuruti, jemaat tidak mau melakukan apa yang mereka mau, mereka kutuk-kutukin itu jemaat. Dengan kata-kata apa? Ah nanti usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, istrimu, anak-anakmu kena karma macam-macam lah. Itu karena hanya apa yang dia minta tidak langsung kita penuhi. Berarti itu sudah menjadi tanda atau indikasi ini adalah sudah masuk kategori pemimpin ajaran sesat. Yang berikutnya di sana dikatakan adalah kebaikan dan kesetiaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat yang menyuruh pengikutnya meninggalkan istrinya karena istrinya mungkin tidak mau ikut ajarannya dia. Di mana ada unsur kesetiaan di situ? Enggak ada. Harusnya suaminya harus terus dituntun untuk semakin setia mengasihi istrinya. Itu baru ajaran yang baik. Dalam lembutan. Seringkali para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu memaksakan apa yang menjadi target mereka, apa yang menjadi keinginan hati mereka, dan tidak peduli jemaat yang dilayani itu kehilangan istri, anak-anak, kehilangan pekerjaan, usaha, dan bisnis mereka. Itu kan yang dilakukan oleh Mengapin si Boya, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia memaksa semua para pengikutnya untuk kumpul di Bandung
Lalu mereka dipaksa untuk meninggalkan usaha pekerjaan bisnisnya. Supaya mereka serta-merta ikut terangkat ke surga. Dan yang menarik, mengepin si buaya. Memaksa mereka menjual harta milik dan kepunyaannya. Lalu mereka bawa hasil penjualan tanah dan rumah tabungan mereka. Itu lalu mereka serahkan kepada mengapin si buaya. Artinya di situ tidak ada unsur kelemah lembutan. Dan yang berikutnya dikatakan dalam Galatia pasal 5 ini, penguasaan diri. Penguasaan diri itu artinya adalah bagaimana pemimpin ajaran gereja persekutuan setan harus bisa menahan, ya, setiap kata-kata yang layak yang harus disampaikan kepada orang lain. Fenomena lain yang sering juga hari-hari ini kita hadapi di dalam dunia kekristenan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada acap kali orang, ya, oknum-oknum hamba Tuhan, memperalat mimbar menjadi ajang untuk menghakimi, untuk menyudutkan, untuk mempersalahkan, untuk mempermalukan orang yang tidak dia sukai. Di gereja itu, di pelayanan itu. Berarti ini sudah mengarah kepada indikasi. Dia ini contoh pemimpin rohani yang sudah masuk di dalam radar ajarannya sesat. Nah, mari kita lihat ayat yang lain juga. Sebagai pembanding lagi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Boleh Pak Gustaf dibacakan lagi buat kita, Pak. Yakobus 3 ayat 13 dulu, lalu nanti pindah ayat 17 sampai 18. Yakobus 3. Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 13 dulu. Lalu nanti dilanjutkan ke ayat 17 sampai 18. Yakobus 3, Pak ya. Ya, Yakobus 3 ayat 13. 13. Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Langsung lanjut ke ayat 17 ya, Pak. Ayat, ayat 17. Ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Baik. Ayat Ayat yang 18, Pak ke-18, ya. Pak. Nah, Ya. 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Baik, terima kasih, Pak. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Yakobus pasal 3, 13 dan ayat 17 sampai 18. Kita akan bisa melihat lebih jauh lagi. Apakah suara yang diklaim para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat yang mereka katakan dari Tuhan? Atau dari si iblis? Di sini boleh kita melihat Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang ciri dan tanda hikmat yang dari Tuhan. Artinya apa? Ciri dan tanda suara yang berasal dari Tuhan. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 3 ini. Yang pertama 13. Kalau suara itu dari Tuhan, ya, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Suara yang datangnya dari Tuhan itu harus mendatangkan kebaikan. Standar kebaikannya itu tentunya adalah kebenaran.
yang berasal dari Tuhan. Itu standar yang pertama. Jadi kalau saya katakan tadi, ajarannya, khotbahnya, justru tidak menuntun orang pada kebaikan, justru tidak menuntun orang pada kebenaran. Tetapi justru sebaliknya menuntun dan mendorong dan mengajar orang lebih jahat. Bagaimana mungkin suara yang dia klaim itu dari Tuhan? Karena Alkitab juga berkata, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon yang baik, gampang dan mudah kita melihatnya dari buah yang dihasilkan. Kalau suara yang dia dengar dari Tuhan itu sungguh-sungguh benar dari Tuhan, harus terlihat dari buah-buah kehidupannya. Dan dari apa yang diajarkan juga, harus menghasilkan buah-buah yang benar dan yang baik. Kita lanjut ke ayat yang ke-17 dan 18. Lebih spesifik di dalam ayat 17 sampai 18 dijelaskan lebih jauh lagi tentang hikmat yang dari Tuhan atau suara yang datang dari Tuhan atau pengetahuan yang dari Tuhan itu jelas ada bedanya di sini. Murni artinya tidak ada dasar kepentingan pribadi. Seringkali para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat ini Bapak Ibu, motif mereka mengkhotbahkan, mengajarkan ajaran-ajaran mereka itu bukan karena motivasi yang murni, tapi karena motivasi yang bengkok. Karena tidak lain tidak bukan mereka hanya menjadikan ajaran atau khotbah itu untuk memperalat, memperbudak, merampok jemaat yang dilayani. Baik secara finansial, bahkan juga secara jasmani. Itu yang selalu mereka lakukan, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya apa? Motivasinya bengkok. Saya sudah kasih contoh tadi. Waktu mengapin menyuruh para pengikutnya harus menjual rumah, harta, usaha pekerjaan mereka. Harus mereka tinggalkan. Harus mereka jual, lalu mereka bawa. Mereka persembahkan ke mengapin. Dan terus itu. Motifnya bengkok, bukan murni lagi untuk Tuhan. Hati-hati juga kita bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kadang-kadang ada juga oknum hamba Tuhan. Memperalat Tuhan dan firman-Nya untuk motivasi yang bengkok. Kita harus hati-hati. Maka sering saya sampaikan begini Bapak-Bapak. Tuhan mengajarkan kita dalam menghadapi dunia dan sekitar. Dalam menghadapi ajaran. Iya. Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Cerdiklah seperti ular. Tulus seperti merpati. Cerdik dan tulus ini diibaratkan bagaikan mata uang. Artinya apa? Nggak boleh kita lakukan itu secara parsial, secara terpisah nggak boleh. Karena kalau kita lakukan cerdik itu secara parsial atau terpisah dengan tulus berbahaya. Kalau kita hanya cerdik, ujung-ujungnya kita bisa menjadi licik. Pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat ini, mereka licik karena tidak disertai dengan ketulusan. Seorang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan, kalau dia hanya sekedar cerdik, tapi tidak ada ketulusan dalam dirinya, maka akan berpotensi dia menjadi hamba Tuhan yang licik. Memanfaatkan pelayanan, memanfaatkan panggilan sebagai hamba Tuhan itu hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Maka dikatakan, harus tulus. Karena esensi daripada ketulusan itu, di sana ada nilai-nilai kejujuran. Ada nilai-nilai keterus terangan. Ada motivasi yang tegak lurus dengan Tuhan. Ini harus kita manfaatkan dari waktu ke waktu Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus supaya kita tidak terjebak di dalam kelicikan oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya hamba Tuhan. Demikian juga halnya di dalam berusaha dan berbisnis. Hati-hati Bapak-Bapak.
Kalau kita hanya sekedar cerdik, maka kita akan berpotensi untuk menjadi pengusaha yang licik di kemudian hari. Dengan menghalalkan banyak cara. Maka Tuhan bilang, engkau juga harus tulus. Kenapa kita sebagai pengusaha dan profesional harus tulus? Supaya kita tidak menyalahgunakan kecerdikan itu menjadi licik dengan menghalalkan semua cara atau semua jalan. Maka kita harus tulus. Karena ketulusan ini mengingatkan kita, pakailah koridor firman Tuhan. Pakailah etika-etika Kristiani di dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita. Demikian juga halnya Bapak Ibu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati. Kalau kita mau berbisnis, bermitra dengan orang lain, manfaatkan selalu cerdik dan tulus tadi. Artinya apa? Kalau mau kita kerjasama dengan orang lain, mari kita manfaatkan cerdik dan tulus tadi. Artinya apa? Kita perlu menelusuri lebih lanjut. Apakah orang yang mau kita ajak kerjasama di dalam bisnis ini, ya, tulus nggak dia? Maka dalam hal itulah kita perlu memakai kecerdikan. Karena arti kata dasar daripada kecerdikan itu apa? Kritis. Harus pintar, harus cerdas, pelajari, telusuri lebih jauh track record orang ini. Itu kan bagian arti daripada cerdik kan Bapak Ibu. Karena seringkali juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita-kita ini bisa tertipu. Karena kenapa? Kita kurang cerdik. Sebab yang hanya kita manfaatkan itu hanya ketulusan. Pertanyaan lanjutan. Adakah kemungkinan besar orang yang melayani Tuhan, ya, licik? Ada. Dan hal yang kita bahas hari ini kan bicara tentang model-model pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat yang licik kan. Karena tidak diserta-mertai dengan ketulusan. Jadi, semua kita, apakah hamba Tuhan, apakah pemimpin rohani, apakah profesional, apakah pengusaha, kita harus memanfaatkan yang namanya kecerdikan dan ketulusan itu. Saya jadi teringat bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pengusaha. Awalnya beliau ini sebenarnya pengusaha yang sangat sukses di kota Bandung. Dia seorang kontraktor. Di dalam kejayaannya tersebut, suatu saat, seorang temannya dia menawarkan kerjasama dengan dia untuk menggarap sebuah proyek pemerintah dengan keuntungan yang dijanjikan oleh orang yang ngajak kerjasama ini begitu luar biasa. Dia nggak memakai kecerdikan dari Tuhan. Dia juga tidak menelusuri lebih lanjut. Orang yang ngajak kerjasama ini tulus atau tidak. Tidak pernah dia telusuri. Dia tidak pernah memakai dua prinsip tadi bapak-bapak. Apa yang terjadi? Dia teken kontrak. Artinya apa? Disuruh bapak ini memakai dananya dulu. Ya, sampai triliun rupiah loh itu bapak ibu, bapak-bapak. Ya, diminta dia. Jadi dalam perjanjian itu, bapak ini tanda tangan bahwa saya bersedia untuk membiayai di awal proyek ini dengan dana saya sendiri. Dan nanti kalau sudah selesai semuanya, pihak kedua, berarti orang yang kerjasama dengan diri, baru akan melunasi. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, habis triliunan rupiah. Selesai dia bangun proyek itu. Apa yang terjadi? Rekanan bisnisnya itu kabur. Dan sampai hari ini tidak dibayar. Apa yang terjadi? Bapak ini harus kehilangan rumah tempat di mana berdiam diri, tempat di mana beristirahat dengan istri dan anaknya terjual. Dan bukan hanya satu rumah yang dia kehilangan. Beberapa rumah yang dia punya harus hilang. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja kerugian yang dialami. Bapak ini terjerat hutang ke bank. Dan dia baru bisa lunasi itu dalam kurun waktu 10 tahun.
Dan beliau ini mengakui, saya memang kurang cerdik waktu itu, Pak Tony. Saya memang waktu itu, Pak Tony, tidak menelusuri lebih lanjut orang yang akan kerjasama dengan saya ini tulus atau tidak. Saya langsung lihat aja nominalnya, Pak. Triliunan rupiah untungnya, Pak. Dengan saya lihat itu, maka saya berpikir, pasti saya akan dapat untung gede. Maka saya langsung katakan, oke, saya akan biaya semuanya sampai selesai. Tapi saya nggak pernah berpikir, nggak pernah saya terbayang dalam pikiran saya bahwa suatu saat dia nipu saya. Dan memang saya tertipu, Pak Tony. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu makanya penting Tuhan Yesus katakan, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Di dalam dunia pelayanan, saya harus katakan juga kepada Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu cerdik dan tulus. Saya sudah menjumpai mereka-mereka yang bengkok, yang licik. Saya sudah menjumpai. Yang mereka mengklaim dirinya hamba Tuhan. Saya sudah menjumpai. Padahal penipu. Kadang-kadang memang Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kekurangan terbesar daripada jemaat-jemaat Kristiani itu adalah itu tadi, dua hal tadi. Sehingga apa? Barulah setelah tertipu, baru apa? Sadar. Yang berikutnya Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, masih di dalam ayat yang ke-17. Suara yang berasal dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan. Dikatakan di sana. Mendatangkan kedamaian. Intinya apa? Membuat orang yang dilayani itu semakin bertambah lebih baik. Jadi bukan justru semakin membuat lebih jahat. Saya kasih contoh yang paling mungkin Bapak-Bapak sudah pernah mendengar. Children of God. Pemimpin daripada Children of God, David, kan mengajarkan kepada para pengikutnya. Untuk apa? Mereka melakukan hubungan seks sebagai cara untuk menjangkau orang-orang baru dan untuk masuk di dalam komunitas mereka. Maka strategi mereka, jualan mereka adalah apa? Mengajak orang lain melakukan hubungan seks. Maka dalam konteks gitu kalau kita lihat, itu kan tidak mendatangkan kedamaian itu. Bahkan di sisi lain beberapa tahun yang lalu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ada sebuah ajaran di sebuah kota di Indonesia bagian timur Sulawesi. Dia tabokin para pengikutnya. Dia pukulin para pengikutnya. Dan itu sampai viral. Ya, dan disorot oleh beberapa stasiun televisi swasta. Setelah dicek, rupanya pelayanan itu tidak terdaftar di Departemen ya Agama Kakanwil Manado. Nah, kalau Bapak Ibu mau cari videonya masih ada kok sampai sekarang. Ya, artinya ajarannya tidak mendatangkan keramahan kan Bapak Ibu dalam konteks itu. Penurut yang dimaksud di sini penurut sesuai dengan kehendak Tuhan ya, menurut itu maksudnya. Jadi bukan menuruti apa saja yang keluar dari bibir mulut dari pemimpin ajaran sesat, bukan. Tapi menuruti apa yang Tuhan katakan, menuruti apa yang Tuhan sampaikan. Penuh belas kasihan. Nih, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu para pengikutnya ditapokin, dipukulin tanpa alasan yang jelas. Di mana ada unsur belas kasihannya di situ? Yang ada di situ adalah unsur kekerasan kan Bapak Ibu? Maka sangat mudah kita melihat, wah ini ajarannya sesat. Dan menghasilkan buah-buah yang baik, artinya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dilayani.
Ayat 18 dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Artinya apa? Suara yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, itu justru, ya, jalannya harus benar, prosesnya harus benar, hasil akhirnya sudah pasti harus benar. Ini kalau suara, ini kalau hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu juga mawas diri. Kita juga jaga hati dan pikiran kita. Apakah dalam setiap tanduk, tindak tanduk perbuatan kita, setiap menit, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, selalu mengacu kepada hal-hal yang positif yang dari Tuhan ini. Di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam bisnis dan juga dalam pelayanan. Artinya apa? Ini juga kita perlu harus mengoreksi diri kita sendiri. Sekarang mari kita lihat pembandingnya. Kalau ciri-ciri suara, ya, yang datangnya itu bukan dari Tuhan alias dari iblis. Ya, boleh kita lihat dulu Pak Peter, boleh dibacakan buat kita Pak Peter. Galatia 5 Pak, ayat 19 sampai 21. Galatia 5, 19 sampai 21. Nanti Pak Ridwan boleh disiapkan buat kita ya Pak Ridwan, Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Tapi kita dengarkan dulu dari Pak Peter, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nanti Pak Ridwan, Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 16. Tapi kita dengarkan dulu dari pembacaan yang dibacakan oleh Pak Peter, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perikopnya hidup menurut daging atau roh. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih Pak Peter. Nah, jadi kita lihat lebih jauh dari ayat yang sudah dibacakan tadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ciri-ciri suara yang dari iblis atau dari kedagingan. Apa ciri-cirinya? Jelas. Artinya, Galatia pasal 5, 19 sampai dengan 21 ini kebalikan dari Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Nah, mari kita lihat. Ciri-ciri suara yang berasal dari si iblis atau dari si setan atau dari unsur kedagingan kita sendiri. Yang saya kira inilah yang sebenarnya ya di dalam hati pikiran dari pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Ini ya, itu apa dikatakan di sini? Ciri yang pertama percabulan, jelas tadi. Tidak pernah kita menemukan Tuhan Yesus mengajarkan hidup di dalam percabulan itu sebagai salah satu cara supaya kita makin dekat kepada Tuhan. Tidak ada. Hidup di dalam dosa supaya makin maksimal darah Yesus untuk menghapus dosa kita. Enggak ada itu. Tetapi para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu, seringkali mereka mendorong, mengajak, mengajarkan, boleh hidup di dalam percabulan. Boleh hidup di dalam kecemaran. Boleh hidup di dalam hawa nafsu. Itu seringkali mereka ajarkan bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti ajaran dari gereja Children of God. Didorong, dihalalkan, diajarkan, diharuskan, diwajibkan. Para jemaatnya untuk apa? Untuk jual diri, untuk menawarkan diri.
untuk mengajak orang lain melakukan hubungan seks dengan mereka. Supaya apa? Orang yang sudah ikut melakukan seks dengan mereka, maka itu menjadi persyaratan supaya mereka itu menjadi anggota jemaat baru. Ini kan jelas perbuatan daging. Demikian juga halnya Sun Yung Moon bersama dengan istrinya. Dia mengatakan, supaya jemaat-jemaat yang laki-laki mendapatkan pengampunan dosa, pengudusan dan penyucian, maka diwajibkan jemaat-jemaat daripada laki-laki, ya, Sun Yung Moon harus melakukan hubungan seks dengan istrinya. Sehingga waktu para jemaat yang laki-laki melakukan hubungan seks dengan istrinya Sun Yung Moon, maka akan terjadi di sana pengudusan, penyucian darah dari Sun Yung Moon, istri Sun Yung Moon, mengalir kepada jemaat-jemaatnya yang pria. Sebaliknya, Sun Yung Moon sendiri mengharuskan jemaat-jemaatnya yang perempuan harus dan wajib melakukan hubungan seks dengan jemaat-jemaat yang perempuan. Supaya apa? Supaya melalui hubungan seks antara Sun Yung Moon dengan jemaat yang perempuan terjadi pendistribusian darah melalui proses hubungan seks itu. Itu contoh percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Contoh yang lain, mengacu kepada ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Ini adalah suara yang berasal dari setan, bukan dari Tuhan. Bentuk konkret daripada hal-hal yang di dalam ayat 20 ini sangat jelas sekali kita lihat di dalam gereja setan. Yang mana gereja setan? Mereka, ya, pemimpinnya, para pengikutnya didorong untuk apa? Melakukan hal yang berbeda 180 derajat dari apa yang diajarkan, dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka untuk itulah gereja setan sangat menghalalkan sekali hidup di dalam apa? Penyembahan berhala. Keterlibatan dengan apa? Okultisme. Dan masih banyak lagi hal yang lain. Demikian juga halnya misalkan tentang kemabukan, pesta pora, dan semua hal-hal negatif yang lain. Nah, saya mau bawa dasar firman Tuhan ini tadi untuk kita sama-sama melihat adakah indikasi, ya, orang Kristen, pemimpin rohani, taruhlah oknum-oknum hamba Tuhan yang melakukan, bahkan melegalkan, membiarkan, mengizinkan hal-hal di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Contohnya misalkan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemabukan. Saya kira kita mudah melihat ini kok. Di dalam dunia kekristenan hari-hari ini. Artinya apa? Kadang-kadang ada juga oknum hamba Tuhan. Melegalkan, membiarkan. Nggak apa-apa lah. Kalau jemaatnya hidup di dalam kemabukan. Kalau jemaatnya hidup di dalam, ya, kehidupan yang penuh dengan hedonisme. Nggak apa-apa lah kalau jemaatnya misalkan hidup di dalam konsumerisme, materialisme. Yang penting perpuluhannya, persembahannya tetap lancar. Kita bisa menemukan itu. Artinya apa? Dia tidak berani membimbing dan membawa jemaatnya untuk menjauhkan hal-hal yang haram. Tapi justru tanda kutip dia memberikan doa restu untuk semua itu. Karena yang terpenting, persembahannya tetap masuk. Bahkan kadang-kadang mungkin khotbah dan ajarannya tidak berani menyentuh
tidak berani mengingatkan jemaatnya yang sebenarnya hidup di dalam lumpur keberdosaan. Persoalannya adalah karena dia pun juga hidup di dalam lumpur keberdosaan. Maka sulit bagi dia untuk mengatakan, kita harus seperti Kristus. Karena kenapa? Dia juga tidak hidup seperti Kristus. Fenomena ini kan bapak-bapak kita lihat di dalam dunia kekristenan hari-hari ini. Karena pemimpin rohaninya tidak berikan teladan, tidak memberikan contoh yang real. Bagaimana mempraktekkan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Artinya apa? Secara tidak langsung, ini kan memberikan pengajaran yang salah, memberikan model yang menyesatkan sebenarnya. Nih, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, kita juga harus waspada. Jangan juga lah kita ngaku sebagai anak Tuhan, tapi hidup kita masih hidup di dalam bergelimpangan seperti di dalam 5 Galatia 5:19 sampai dengan 21. Masih hidup di dalam dosa dari waktu ke waktu. Jangan. Karena dalam konteks itu, kita tidak sedang meneladani praktek hidup daripada Yesus sendiri. Mari kita dengarkan ayat yang sudah disiapkan oleh Pak Ridwan. Yakobus 3, Pak Ridwan, ayat 14 sampai 16 ya Pak ya. Mangga Pak. Ya. Yakobus 14, Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sampai berapa ya? 16. Sebab ayat 16, di mana ada sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Mari kita lihat lebih jauh lagi Bapak dikasih oleh Tuhan Kristus dari Yakobus 3 14 sampai dengan 16. Ya. Ciri-ciri suara yang datangnya dari iblis atau dari keinginan daging kita sendiri. Nah, kalau kita perhatikan Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari apa yang sudah dibacakan tadi, jelas sekali. Ya. Di dalam ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, egois, memegahkan diri sendiri, berbohong, melawan kebenaran firman Tuhan. Itu pasti suara yang dari iblis. Sering sekali bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu, melakukan semua hal di dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 ini. Mereka mengajarkan sesuatu supaya mereka diuntungkan dan jemaat dirugikan. Mereka merampok apa yang Tuhan titipkan kepada jemaat supaya hanya mereka lah yang kaya. Mereka memperbudak dan memperalat jemaat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan seringkali mereka berani berbohong kepada Tuhan. Hanya dengan satu motif atau tujuan. Supaya jemaatnya percaya total hanya kepada dia. Contohnya apa? Firman Tuhan misalkan sudah jelas katakan. Menjauhi perzinahan, menjauhi perselingkuhan, menjauhi keterikatan terhadap miras, rokok, dan lain sebagainya. Tapi sengaja dia membiarkan jemaatnya hidup di dalam semua itu. Berarti kan dia berdusta kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ya, itu contoh taktis yang dimaksud dari Yakobus pasal 3 ayat 14. Maka 15 katakan, kalau semua hal di dalam ayat 14 tadi, kan negatif semua itu Bapak-Bapak ya.
Di ayat 15 ditegaskan, itu bukanlah hikmat, itu bukanlah suara dari Tuhan, itulah bukan ajaran dari Tuhan, tetapi dari dunia dan dari nafsu manusia, dari setan. Setan. Ayat 16. Lebih jelas lagi kita diberikan informasi tambahan. Sebab di mana iri hati, egoisme, dan bahkan membuat orang yang itu tidak makin bertambah rohani, tapi makin bertambah jahat. Yang ujung-ujungnya apa? Itu kan melahirkan kekacauan. Dan apa? Mendorong, membiarkan jemaat hidup di dalam perbuatan jahat. Berarti suara yang mereka klaim dari Tuhan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Ini yang saya katakan tadi, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ajaran dari pemimpin gereja persekutuan sesat itu seringkali Bapak Ibu, ya, mengajarkan hal-hal yang berbeda daripada firman Tuhan. Ya, sehingga tidak menobatkan jemaatnya, tidak mengubahkan jemaatnya semakin lebih sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, seorang hamba Tuhan yang justru mentoleransi, membiarkan, bahkan mendukung mungkin kehidupan jemaat yang bergelimpangan di dalam dosa, berarti ya, ini pemimpin rohani sudah perlu kita menjauhkan diri darinya. Berarti ajarannya sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat contoh dari ciri-ciri suara atau unsur kedagingan yang didapatkan oleh para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat tersebut, yang memang nyata-nyatanya bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Walaupun saya singgung tadi, tapi saya mau jelaskan lagi. Contohnya misalkan, mengapin si buaya. Dia pernah mengaku, pernah bertemu Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada dia. Dan juga pernah bertemu Rasul Paulus, dan Rasul Paulus pernah berbicara kepada dia. Maka dari hasil semua itu, maka dia katakan, aku adalah Rasul Paulus kedua. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kan itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena hanya ada satu Rasul Paulus di dalam Alkitab. Hanya satu kok. Tidak ada pernah Rasul Paulus kedua, ketiga, keempat. Cuma satu. Bukan yang lebih parah. Dia tidak hanya mengklaim menjadi Rasul Paulus kedua, tapi hari-hari ini dia juga mengklaim sudah menjadi Tuhan Yesus yang kedua kali datang ke dunia ini. Jadi makin kebelingar Bapak-bapak. Paham dan ajarannya. Dari Paulus menjadi Yesus. Bahkan dua kali beliau ini meramalkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertama 11 Oktober tahun 2003 di Balai Endah, gagal total. Walaupun jemaatnya sudah berkumpul 100 orang dari seluruh Indonesia. Gagal total itu. Di waktu itu, ada wartawan bertanya, loh Pak, kok kenapa nggak terangkat? Dia bilang begini, sebenarnya kami pasti akan diangkat. Tapi depending katanya. Dari wartawan nanya, lalu jadinya hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Bapak dan jemaah Bapak akan diangkat? Oh nanti tahun 2007. Maka tahun 2007 adalah ramalan dia yang terakhir. Tuhan Yesus pasti datang di Bali Endah, Bandung Selatan. Lebih banyak lagi jemaat yang berkumpul tahun 2007 itu Bapak, Bapak, dibanding daripada tahun 2003. Tahun 2007 itu kurang lebih 300 orang loh. Dan background pengalaman mereka, ya, ada pendeta juga ikut tersesat. Ada majelis juga, sintua juga yang tersesat. Banyak juga sarjana,
Ada dokter, ada mahasiswa, ada ASN, ada pengusaha, ada profesional. Bayangin loh Bapak-Bapak itu. Artinya apa? Bukan orang-orang awam loh Bapak-Bapak. Bukan orang-orang bodoh itu. Tapi kenapa kok bisa tersesat? Karena memang mungkin mereka kurang pemahaman, pengetahuan, dan wawasan. Dan juga kurang pendalaman tentang firman Tuhan. Artinya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua apa yang dikatakan oleh mengakui ini kan kebohongan kan Bapak-Bapak. Menjadi bukti nyata bahwa suara yang dia klaim dari Tuhan, suara yang dia klaim dari Paulus adalah suara dari si setan. Contoh yang kedua, saya sudah singgung tadi namanya, Sun Myung Moon. Sama, dia mengklaim berkali-kali bertemu dengan Tuhan dan juga para nabi katanya. Dengan pertemuan dengan Tuhan itu, dengan para nabi itu, maka dia mengklaim kepada jemaat, kepada umatnya, maka bahwa aku adalah Tuhan Yesus yang kedua. Proses penyucian dosa, menurut dia, dilakukan di Ezekiel belum selesai, belum tuntas. Maka aku diutus oleh Bapa, aku diutus oleh para nabi dan para rasul untuk menyelesaikan PR Yesus yang belum selesai, untuk menghapus dosa. Dengan cara bagaimana? Dia mengajarkan, dia mewajibkan para jemaahnya melakukan hubungan seks dengan dia. Yang ketiga, ya, yang hari-hari ini juga lagi trending di media sosial, ya, pengakuan dari Yang Xiangbin, pendiri gereja Tuhan yang Maha Kuasa dari China. Dia juga mengklaim mendengar suara Tuhan. Dan dari pendengaran suara Tuhan itu kata dia ditunjuk menjadi apa? Yesus yang kedua kali datang ke dunia ini. Dan dia ini berjenis kelamin perempuan. Bayangin Bapak Ibu. Alkitab kita jelas mengatakan, Yesus yang akan datang kedua kali ke dunia ini bukan perempuan. Tapi Yesus yang pertama, yang notabene laki-laki, dia juga yang akan datang kedua kali ke dunia ini. Maka di sini kita lihat, suara yang diklaim oleh para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat ini memang bukan suara Tuhan. Itu suara setan, itu suara iblis, itu suara kedagingan mereka sendiri. Maka produk ajaran mereka, tindak tanduk dan perilaku hidup mereka, jauh daripada Tuhan sendiri. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, kita perlu mawas diri. Karena hari-hari ini seringkali saya katakan, berbagai macam ajaran-ajaran sesat, mudah kita dengar, mudah kita tonton, melalui apa? Media sosial. Maka, kalau orang Kristen hanya cukup mendengar firman Tuhan, hanya di hari Minggu toh, ini masih sangat minim pemahaman dan pengetahuan Alkitabnya. Sehingga dengan minimnya pemahaman dan pengetahuan Alkitab tersebut, mereka-mereka itu akan mudah terpapar dengan ajaran sesat. Memang begitulah Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga senang sekali kalau Bapak-Bapak tetap menyediakan hati, waktu, tenaga, dan pikiran kita belajar setiap malam Senin seperti ini. Karena kenapa? Ada hal yang tidak pernah disinggung di dalam mimbar gereja. Bisa kita diskusikan. Bisa kita pelajari lebih dalam dan lebih luas. Sehingga apa? Ini yang menjadi sumber pengetahuan, pemahaman buat kita. Untuk apa? Antisipatif dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat di masa-masa kini. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya hari-hari ini kita tidak sedang berhadapan-hadapan dengan ajaran sesat. Tapi juga berhadapan dari ya oknum-oknum, hamba-hamba Tuhan. Yang sebenarnya bukan hamba Tuhan. Tapi saya katakan hamba setan. Bagaimana kita bisa membedakan ajaran mereka itu dari Tuhan atau tidak? Mau tidak mau kita harus lebih dalam, harus lebih mendalami firman Tuhan. Sehingga dengan pendalaman firman Tuhan itu kita bisa memahami dan mengatakan, oh rupanya ini loh ya, ajaran yang sehat, ajaran yang sesat. Sehingga apa? Kita terjagai dari semua.
Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang kita bahas malam hari ini mendapat pemahaman, wawasan, pengetahuan, tapi juga sekaligus menjadi apa? Menjagai diri kita, tapi juga sekaligus bisa kita menolong orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati.